Wah, ini teman lama ini. Bagaimana Bang Martua? Mantap, Wah, harus ini, semakin maju. Ini Bang Patris. Saya mendampingi. Bang Martua, Yang pertama terima kasih dulu ke Yang Maha Kuasa ya, kita sehat-sehatin. Oke teman-teman, ini Bang Martua dari Bandung ini. Ya, memang spesial datang ke sini tidak kasih tahu kan? Nyanda kasih tahu. Kita orang juga memang datang sini memang juga tugas khusus tiba-tiba. Ya, tapi kalau memang terkait leadership ya. Saya sih kalau teorinya tidak terlalu tahu. Tapi yang pengalaman yang saya praktekkan mungkin Om John tahu lah. Kan kita juga sama-sama lama. Kalau saya sih prinsipnya satu. Yang ya ada beberapa lah, tapi yang paling utama satu. Bagaimana kita itu memanusiakan manusia. Oke teman-teman, Om Joni saat ini mau ke ini teman-teman, ke Megamas. Ada teman yang arah barat di Jalan TNI 4 tunggu ya. Teman dari Bandung teman-teman ya. Beliau ke sini dan teman lama ini ingin ketemu. Jadi Om Joni pakai Google Map ya. Ini ya, Om Joni pakai Google Map untuk ketemu beliau. Ya, oke. Sekarang Om Joni dari Tikala menuju Megamas. Oke, ya. Hanya 9 menit. Ya. Lanjut, teman-teman. Nah, teman Om Joni ini ya sudah lama tidak ketemu. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan TNI. Jadi Om Joni ambil Google Map karena titik dari teman saya ini berada di Megamas ya, Bang Martua. Oke, Om Joni akan ke sana sebentar ya. Belok kanan ke Jalan TNI. Oke, sekarang Om Joni belok kanan. Nah, teman-teman, sekarang Om Joni akan belok kanan Jalan TNI ya. Ya, seperti diinfokan oleh Mbak Google. Ya. Nah, Om Joni akan menuju Megamas, teman-teman. Setelah 200 meter, jadi belok kiri ke Jalan Lumimur. Teman-teman, jadi Megamas adalah suatu kawasan yang sering dikunjungi wisatawan. Termasuk teman saya ini ya sudah di Bandung ya, 10 tahun yang lalu ya. Bersama Om Joni di Manado ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, udah cukup lama ya. Sekarang sudah di Bandung. Jadi sekali lagi tujuan Om Joni adalah kawasan Megamas ya. Nanti Om Joni baku dapat di sana bersama teman-teman ya. Oke, di sebelah kanan ini Jalan Garuda ya. Ini Jalan Garuda teman-teman ya. Di sana ada kawasan Wakeke. Setelah 200 meter, belok kiri ke Ya. Jalan Samratulangi. Benar, Om Joni harus belok kiri Jalan Samratulangi. Belok kiri ke Jalan Samratulangi, Jalan Menang. Lalu belok kanan sesudah Bayu Tama Air Conceve. Wah, ini nih, Mbak Google sudah jelaskan detail sama Om Joni. Om Joni akan belok kiri ya, ke Jalan Samratulangi. Kemudian nanti akan belok kanan ya, seperti diinfokan oleh Mbak Google. 100 meter, belok kiri. Iya. Setelah 200 meter belok kiri. Oke, Om Joni lebih bagus akan masuk dari pintu masuk mana ya, ujung atau di sini. Sebenarnya boleh juga ya. Tapi lebih enak Om Joni masuk dari pintu masuk ujung.
Belok kiri. Ya, sabar ya, Belok kiri. Mbak Google ya. Om Joni coba masuk pintu ujung saja ya. Ya. Pintu masuk paling ujung. Setelah 300 meter, belok kiri menuju Iya. Jalan Aceh Sonda. Ya, oke. Jadi Om Joni akan masuk dari paling ujung ya. Supaya Om Joni paling tidak memperlihatkan juga suasana di sini ya. Ini suasana pagi ya, tanggal 24 Agustus. Ya, ini dia. Nah, ini Om Joni harus belok kiri di sini. Belok kiri menuju Jalan Aceh Sonda. Lalu belok kanan ke Jalan Aceh Sonda. Oke, Om Joni belok kiri. Nah, ini kan. Ya, masuk kawasan Megamas dari Belok ujung. kanan ke Jalan Aceh Sonda. Lalu belok kiri ke Jalan Laksda John Lai. Ya, kelihatan ini apa Google sudah sangat jelas ya. Tapi Om Joni ambil ini dulu. Selamat datang, silakan masuk. Ya, masuk ya. Silakan masuk. Om Joni lurus ya teman-teman. Ya, lurus. Lalu belok kiri. Itu info dari Mbak Google ya. Belok kiri Ya. ke Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Wah, ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Presiden kita, mantan presiden. Setelah 400 meter, belok kanan. Wow, ini suasananya teman-teman, mantap ya. Ini suasana kawasan Megamas pagi hari. Wow, ini dia, lengang ya. Jadi masih jam 8:30 ya. Ini kafe-kafe di sini teman-teman. Biasa malam ramai sekali nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita terus. Ya, ini kawasan Mega Mall ya. Ini kiri Mega Mall teman-teman. Masih pagi ya. Belok kanan. Lalu belok kiri. Sekarang belok kanan ya. Oke, tidak bisa karena ada sesuatu. Om Joni harus lewat sini ya, belok kanan sini ya. Oke, Putar balik. putar Lalu balik ya. belok kiri. Dia bilang putar balik ya. Ya, muter lagi ya, belok Lalu kiri. belok kiri. Men, mantap. Oh, berarti Om Joni tahu nih. Karena tadinya Google Map beliau kasih titik di jalan. Kemungkinan ini di Kopi Billy ya. Lalu tujuan Anda nanti Wow, berada di sebelah kemungkinan di Kopi Billy kiri. ya. Belok kiri ke Jalan Laksda John Lai. Iya, Lalu iya, iya. belok kiri. Mr. Donut itu. Wah. Kemungkinan di Kopi Billy ya. Nah, itu kan Kopi Billy. Ya, oke. Sekarang Om Joni parkir dulu ya. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Teman-teman, Om Joni sudah turun ya. Ternyata teman saya masih di hotel ya. Oke, no problem. Tapi sudah janjian ketemu sini. Dan ini suasananya ya, teman-teman. Ya. Mantap ya, suasananya keren di sini. Dan kita akan ketemu di Kopi Billy. Ini tempat ngopi ya, orang-orang tua, anak muda juga di sini ya. Ini kawasan di sini teman-teman, dekat Kopi Billy. Dia akan ketemu di sini. Ngopi di Kopi Billy ya, teman-teman. Di sini ada Brothers juga, The Brothers. Ini ada Master Face ya. Ya. Jadi kawasan di sini mantap ya. Di sini ada ujungnya ada lihat ini. Ada Master donut kopi kenangan di sana kan ya. Oke, sekarang Om Joni tunggu teman saya ini ya. Nah, ini ketemu sama wah, ini teman lama ini. Bagaimana Bang Martua? Mantap, Wah, harus ini- semakin maju. Ini Bang Patris. Saya mendampingi. Bang Martua, Yang pertama terima kasih dulu ke Iya. Yang Maha Kuasa ya, kita sehat-sehat ini walaupun Ya. Bang Martua sini. seumur ini. Ya, semua sini kita Bang Martua. gitu. Oke. Nanti Seumur
Nanti sekarang mau di dokumentasi. Oh begitu. Oh iya. Berarti harus ada honor ini. Iya. Bicara ini. Begini. Untuk sementara saya belum bisa. Oke teman-teman, ini Bang Martua dari Bandung ini. Ya, Memang spesial datang ke sini tidak kasih tahu kan? Nyanda kasih tahu. Kita orang juga memang datang sini memang juga tugas khusus tiba-tiba. Nah, begitu. Jadi mungkin supaya teman-teman YouTuber atau Ya, pendengar coba. apa namanya istilahnya, pemirsa atau pendengar atau penonton pendengar. bisa ini ya, salam kenal dulu. Seperti kata Pak Joni TG tadi, saya Martua. Datang pertama ke Manado ini maksudnya bertugas ke Manado ini tahun 2005 Januari. 2005 Januari kita gabung di Telkom Manado. Saya pada saat itu sebagai kabak pengembangan. Nah, tidak berapa lama lagi menjadi kadin niaga. Atau area kita saat itu kan Sulawesi Utara, Gorontalo sampai Maluku Utara. Ya, Maluku Utara, begitu area kita saat itu. Berproses. Terakhir saya di sini 2009, berarti sekitar 4 tahun lebih sedikit, pindah ke Denpasar. Oh iya, Denpasar. Berproses. Jadi ini teman saya pada saat itu sebagai manajer akses, Pak Patris. Nah, Pak Joni TG dulu kalau tidak salah Kasubdin saya ya. Ya, Kasubdin. Payment collection. Mantap sekali. Jadi Terakhir kepala kantor dia di. Oh, kepala kantor terakhir ya. Di Minahasa. Oh, di Minahasa. Oh ya, sukses. Jadi setelah Bang Martua jadi JM Rekomendasi Bang Martua itu JM akses di Bandung, salah satu JM apa ya? Ya, JM JM akses ya. JM Telkom Akses di ya. Bandung Barat, Karawang, Sukabumi. Ya. Nah, begitu. Ya. Om Joni waktu itu ganti Bang Aristo jadi manajer CS waktu itu tahun 2013. Oh betul. Sempat Karena- jadi manajer CS. Ya, CS. Baru 2015 manajer CC. Ya. 2020 manajer Warung, baru manajer keuangan, baru kakak Datil Minahasa. Mantap. macam-macam ini, segala banyak ilmu ini. Tapi yang paling mantap itu sebenarnya Pak Patris. Dari teknik akses bisa jadi manajer HR. Ya. Mantap sekali. Dari mengatur kabel, dari mengatur alat elektronika dan telekomunikasi, tiba-tiba mengatur orang. Bukan meluruskan kabel, tapi meluruskan orang. Bang Martua, apakah ada program khusus ke Manado? Oh ya. Kira-kira program apa ini? Perlu tahu nggak? Jadi ini sebenarnya Om Jon ini di luar dugaan. Belum dugaan ya. Kan sebenarnya kalau secara formal kita itu pensiun sejak Januari 2020 dari Telkom. 2021. 2021 ya, 2021. Ya. Januari 2021 kita pensiun. Ya. Hanya saja kita masih tetap lanjut sebagai GM Telkom Akses di Bandung, Sebagai ini ya. sebagai GM. JM ya. GM sampai Mantap ya. Juli 2023, berarti 2,5 tahun lebih sedikit. Ya. Nah, Juli 2023. Nah, kita ada apa istilahnya itu perpisahan, kenang-kenangan dan lain sebagainya. Bisa sambut lah Ya, istilahnya. bisa sambut. Kita juga mulai istirahat di rumah, ada 2 minggu latih-latih burung dan lain sebagainya, beres-beres. Ya tapi inilah tugas negara ya, tugas negara memanggil. Tiba-tiba saya Senin ditelepon sama Diro, dia bilang menghadap Johari Jumat siang jam 2. Saya bilang ada apa bos? Pokoknya datang saja ke Jakarta ke ruangan saya katanya. Oh siap bos. Nah, dia bilang ada waktu jam berapa katanya. Kita bilang kita pensiun jam berapa? Siap kan begitu. Oke, Bang Martua, memang kelihatan Bang Martua masih dipakai oleh perusahaan ya negara. Iya. Dan mungkin Bang Martua ini karena berdasarkan pengalaman di mana-mana yang punya leadership yang bagus, Bang Martua. Siap. Jadi bisa dipercayakan oleh negara Perusahaan. melalui perusahaan ya, Iya. Telkom Group dalam hal ini. Iya betul.
rencana nanti base-nya di mana kalau KTI? Kalau base-nya di Makassar. Makassar ya. Karena KTI di Makassar. Tapi memang sebagaimana amanah yang disampaikan oleh BOD Telkom Akses, Ya. kita ada 3 kota yang menjadi fokus lah ya. Bukan tidak semua tetap kita lihat, tapi Ya. fokus kita pertama sih Manado. Makanya begitu saya on board hari Senin di Makassar, saya sudah ketemu dengan para stakeholder IndiHome di Makassar. Ya. Rabu saya sudah langsung ke sini. Jadi saya kemarin sudah dari sini Om John. Rabu. Ini salahnya teman tidak menyampaikan. Tapi enggak, itu tadi karena memang kita dahulukan dulu tugas negara. Oh, iya. Jadi begitu tiba saya kemarin, kita ketemu dengan para pasukan, dengan teman-teman, dengan stakeholder, Ya. dengan adik kita juga Andre. Oh iya. Andre kan DP orang sekarang pegang 3 manajer tuh. Oh, Manajer iya. ASO, Sama manajer gua. Biges, dong Iya. manajer apa itu. Jadi orang Three-in-one berarti. Triple play itu. Jadi begitu. Jadi kita so ketemu sampai jam 10 malam kita dari malam kita so diskusi, mungkin lanjut nanti sekitar sebentar lagi mungkin jam-jam 10 atau setengah 11 kita akan lanjut lagi. Jadi teman-teman, jadi ternyata memang Bang Martua ini dalam hal ini di Telkom Group itu sangat penting. Jadi bagaimana beliau ini menjamin kepastian pelayanan di Telkom khususnya di IndiHome itu berfungsi dengan baik. Siap. Beliau ini Semakin baik lah, semakin baik. bukan ya Harusnya. semakin baik. Iya, iya. Ya, bukan cuma baik, semakin Semakin baik. Semakin baik. Lalu bagaimana Telkom ke depan ini? Setelah FMC ini apakah ada lagi program-program G2 yang lainnya karena Oh, FMC ini sudah bagus ya. Ya, ya. Telkomsel sudah pegang betul-betul yang mobile dan fix. Betul. Jadi memang Om John sama Pak Patris tahu lah. Kita kan saudara orang lama Telkom. Ya. Kita mungkin alami transformasi 9 kali. Ya. Ikut FMC kan transformasi ke 10 kali. Sepulin ya. Ya. Nah, Iya, betul. artinya memang kalau di Telkom itu perubahan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal dan memang harus berubah. Transformasi keniscayaan, transformasi itu keniscayaan. Kalau nyanda, kita tergilas. Ya. Bayangkan dulu, coba kalau akses internet lah kita ambil yang paling dekat yang mungkin para pendengar bisa ingat. Mulai daripada Telkomnet instan. Ya. Ingat nggak? Iya. 0809 894 kali. Masih ingat Kamu dulu. si dial up Kecepatan tadi. tahu, Iya. ada maksimal 64 kbps, sekarang dapat 56. Tuh. Ya, ya. Itu sudah mantap. Nah, kalau selama itu kemarin itu saya marah-marah Pak Patris tuh karena ini jaringan. Nah, begitu kan. Nah, saya di niaga penjual kan gitu. Pak Patris penagih. Kalau pelanggannya tidak bayar dulu kasih somasi di koran. Begitu. Jadi kita sudah ada transformasi. Nah, dari Telkom Indonesia kita meningkat ke Speedy. Ya. Mulai meningkat kecepatan menjadi 1 mega. Mega. Nah, tapi bukan megamas ya. Ya, betul. 1 megabit nah, gitu. Sampai 2 mega. Nah, Bahkan setelah itu sampai kita 3 sudah bagus. sampai 3 Sampai sudah bagus. Ya. Setelah itu kita beranjak lagi ke IndiHome. IndiHome. IndiHome luar biasa Om Jo. Dia start dengan Nah. waktu itu Start dia dengan 10, naik 10 ke ya? 30, naik ke 50, naik ke 100. Sekarang 300 Bu. 300. Gigabyte. Bahkan 1 giga ada. 1 giga. Ya 1 giga. IndiHome 1 giga ada. Iya. Luar Jadi apa artinya? Tentu memang itu semua karena mengikuti dari kebutuhan pelanggan. Ya. Gitu. Karena kan Telkom itu kan bergeraknya itu udah kan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Iya. Ya nggak boleh dia bergerak sendiri. Kok dia bergerak sendiri nggak laku di barang. Iya, Iya iya. toh? Iya, Jadi iya. harus selalu berorientasi kepada pelanggan. Ya. Nah sekarang itu diikuti. Jadi kita sebenarnya, ke depan Telkom itu tentu pasti lebih berkembang sebagaimana kita ketahui kan dunia IT, dunia apa namanya, dunia Ekosistem data digital. communication, Ya. itu semakin cepat berkembang. Jadi Telkom bergerak di bidang itu. Ya. Jadi ya secara apa namanya, secara lahiriah Ya. ya dia sudah beruntung karena dia di pusaran ekonomi tingkat tinggi, Iya. pertumbuhan ekonomi tingkat Iya. tinggi kan begitu. Iya, Digital dia ekosistem sudah punya lain lagi. experience dari dulu bergerak dalam bidang itu dan Iya. jadi pemimpin ini, leader di dalam Ya bisnis digital. bisnis digital. Iya, iya. Tong orang sekarang ngomong bisnis digital segala rupa, Iya. Telkom sudah ada di situ. Iya. Nah, Telkom Akses
menjadi anak perusahaannya Telkom yang dipercaya untuk mengelola fiber optik itu. Dan kita juga di Telkom Akses sudah punya tagline bahwa kita harus world class operator. Gitu. Jadi bagaimana program? Oke, silakan. Nah, ini sudah ada. Ya, ada intruder. Ya. Bagaimana Ya, jadi, program dari Pemartua, khususnya di Sulawesi Utara lah dan Maluku Utara ya? Ya, jadi kalau dilihat dari sisi saya, tentu saya juga sebagai memberi masukan lah nanti ke teman-teman bagaimana apa-apa yang harus coba kita improve, kita tingkatkan supaya itu tadi tujuannya tingkat pelayanan kita bisa semakin baik. Mungkin dari hal pasang baru, dari hal penanganan gangguan, dari hal kira-kira untuk deployment di mana-mana, kira-kira permintaan pelanggan yang belum bisa kita layani dan lain sebagainya. Juga dari kita akan sampai nanti mencari SOP yang terbaik. Walaupun di tahap ini kita anggap bahwa SOP kita juga sudah baik, tapi sudah relevan, sudah reliable, jadi tetap kita jalankan. Tapi kan itu kan still improve. PDCA itu merawat jaringan itu kan PDCA itu Pak Patris. Iya. Pasti ingat dulu PDCA. PDCA, jadi tidak boleh lepas dari PDCA itu merawat jaringan. Itu. Jadi kita tetap akan ber-PDCA, Om John. Ya, siap. Sambil ini Bang Martua. Oke. Jadi teman-teman, ini kesukaan saya, pisang goro ini. Pisang goro ya. Aduh, luar dari biasa Bandung datang ke Manado ya. Iya, betul. Ini kita cari ini di Bandung. Nggak ada. Nah, begitu. Jadi, kalau masalah produknya tentu seperti kata-kata tadi, samping dia itu memang supaya segmentasi pelanggan retail itu menjadi kelolaannya di Telkomsel, juga nanti produk IndiHome ini akan semakin kaya, dia akan semakin menarik gitu. Kan namanya juga fixed mobile convergence. Jadi nanti akan disatukan nanti, tapi ke depan ini belum sekarang. Ya. Ke depan akan menyatu nanti antara mobile dengan yang IndiHome. Kong kita di luar bisa pakai itu IndiHome di luar, kong kita di rumah kita pakai itu yang fisik. Nanti teknologi itu akan ada saatnya nanti akan di launching hal tersebut. Jadi fleksibilitasnya akan lebih lagi. Iya, akan terjadi fleksibilitas. Iya. Jadi pengembangan produk ada, dan mungkin nanti juga akan ada juga produk-produk digital lainnya yang akan ditempelkan juga di IndiHome. Sekarang memang kan beberapa produk digital juga sudah ditempelkan di IndiHome. ya. Mulai daripada CCTV-nya ada, produk-produk lain juga ada, OTT-nya juga ada, kan ada video, ada Netflix, ada semua lah kan. Gitu. Nah, terus juga berikutnya juga akan ada lain-lain lain, kita tahu juga di di IndiHome juga sudah ada, di situ-nya ada karaoke dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada layanan-layanan lain nanti di situ. Itu akan berkembang lah. Ya, tapi kalau memang terkait leadership saya sih kalau teorinya tidak terlalu tahu. Tapi yang pengalaman yang saya praktekkan, mungkin Praktis. Om John tahu lah. Kan kita juga sama-sama lama. Kalau saya sih prinsipnya satu. Yang ada beberapa lah, tapi yang paling utama satu. Bagaimana kita itu memanusiakan manusia. Itu yang paling penting sebenarnya. Begitu manusia itu kita manusiakan, maka dia akan mendekat dengan kita. Kalau mendekat, berarti menyampaikan ataupun memberikan pemahaman terhadap sesuatu itu lebih mudah. Nah, jadi memanusiakan manusia. Dan yang kedua seperti Om Joni tahu lah kan. Communication skill juga. Ya. Kita ini kan orang lapangan. Kita sudah bedakan itu misalnya yang staf, yang kepala seksi, kepala urusan, manajer. Kita sudah bedakan itu. Kita semua anggap itu kita teman atau orang teman kan begitu kan. Siapapun orang yang bisa memberi masukan yang memang terbaik ya itu kita bisa tampung. Om jangan tahu, jangankan outbound call saja dulu saya minta mereka apa masukannya. Teman-teman apa dulu itu yang bakal sama pelanggan untuk payment, untuk gangguan, terima gangguan dulu kan kita kan di sini juga. Kita semua ada itu outbound call. Ada inbound call, outbound call. Ada inbound, ada. Jadi maksud saya memang intinya bekerja itu memanusiakan manusia itu semuanya harus kita lihat
jangan jangan mensegmentasi mereka secara nyata gitu. Walaupun di dalam pengambilan keputusan tetap kita harus lakukan secara berjenjang kan begitu. Iya. Tapi masukan tidak. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua memang ya prinsipnya itu adalah bagaimana kita harus bisa membuat tim kita itu harus berkembang. Jadi memang ya itu memanusiakan manusia itu, terus juga tidak membeda-bedakan itu kita istilahnya friendly lah ya, friendly. Nah, open minded, kita open minded ya. Ngefan. Jangan eksklusif. Istilah anak-anak sekarang ya, jangan eksklusif dan jangan baperan, jangan baperan kata gitu. Iya. Nah, kita harus open minded. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir, yang ketiga ini memang kita harus mampu memperjuangkan aspirasinya teman-teman. Ya. Setelah kita evaluasi, setelah kita rembukan, kita evaluasi bahwa aspirasi itu adalah aspirasi yang bagus, kita harus berjuang ke atas. Itu sebagai namanya pimpinan. Jadi jangan cuma main ke bawah, ke atas juga harus serang. Kan saya lebih menyerang ke atas daripada ke bawah. Kalau menyerang saya ke atas, mengakomodir, ngomong saya ke bawah, tapi ke atas nyerang. Kan memang harus begitu. Jadi 3 hal itu ya, Bang? Itu yang paling penting ya. Oke. Jadi mana, Bang? Terima kasih Sobat Kudapa. Iya. Ya. Sampai kita lanjutkan kopi.